Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel Wong Falak. Melanjutkan dari tutorial sebelumnya, yaitu tutorial menghitung arah kiblat dan menghitung deklinasi matahari serta equation of time, semuanya menggunakan VBA Microsoft Excel. Pada tutorial kali ini kita akan menghitung bayang kiblat. Bayang kiblat adalah bayangan sinar matahari yang mengenai benda yang berdiri tegak lurus yang menunjukkan ke arah kiblat. Jadi bayangan sinar matahari yang menunjuk ke arah kiblat. Kapan itu terjadi? Tentu ketika matahari menyentuh garis kiblat satu tempat tertentu yang kita inginkan. Sebagai ilustrasi seperti ini, misalkan ini adalah tempat tertentu yang kita maksud adalah ini titik tempat tertentunya, kemudian ini mataharinya. Ini mataharinya berjalan dari timur, kemudian ke barat seperti ini, kemudian menyentuh garis kiblat dari suatu tempat tertentu. Misalkan tempat tertentu adalah ini. Kita warna yang lebih bagus. Ini garis kiblat kita adalah yang merah ini, kemudian matahari menyentuh garis kiblat satu tempat tertentu, maka pada saat itulah bayangan benda yang berdiri tegak lurus akan menunjuk ke arah kiblat. Ini kalau seperti ini berarti ini terjadi ketika pagi hari. Ilustrasi yang berikutnya, misalkan di sini mataharinya ketika posisinya di sebelah utara, kemudian berjalan seperti ini. Nah, ketika matahari menyentuh garis kiblat suatu tempat tertentu, maka pada saat itulah bayangan yang berdiri tegak lurus di tempat tersebut akan menunjukkan ke arah kiblat. Kapan matahari, jam berapa, menit berapa, dan detik berapa matahari menyentuh garis kiblat ini, itu bisa kita hitung. Yang pada tutorial kali ini kita akan mencoba menghitungnya dengan menggunakan VBA Microsoft Excel. Kita buka file kita sebelumnya yang sudah kita buat di tutorial sebelumnya. Ini masih dengan nama tutorial kiblat. Nah, tapi sebenarnya di dalamnya sudah ada beberapa tutorial. Ini tutorial kita kemarin. Ini lokasi tertentu yang kita hitung arah kiblatnya. Dan nanti juga akan kita hitung bayang kiblatnya. Kita masuk ke developer, masuk Visual Basic. Di tutorial sebelumnya kita sudah punya dua modul, yaitu modul arah kiblat, ini modul di modul 1, dan modul deklinasi matahari di modul 2. Ini kita rename dulu modulnya. Modul 1 kita beri nama modul arah kiblat. Kita enter, sudah berubah. Dan kemudian modul 2 kita beri nama deklinasi, dek, dan time, equation of time.
kita enter, udah berubah, dan kita insert modul lagi, insert dan modul, kita nambah modul, satu modul lagi, dan modul ini langsung kita beri nama, ini di bagian propertiesnya ini, kita beri nama bayang kiblat, BY kiblat, seperti ini. Sudah. Ini berarti modul bayang kiblat masih kosong. Langsung saja kita buka skrip yang sudah kita siapkan, yaitu skrip bayang kiblat. Ini nanti filenya akan kita upload dan linknya akan kita cantumkan di deskripsi dari tutorial ini. Oke, ini kita klik kanan, kita select all, kemudian kita klik kanan lagi, kita copy, kemudian kita menuju ke Visual Basic Microsoft Excel kita di modul bayang kiblat, modul yang belum kita isi. Di sini kita klik kanan, kemudian kita paste. Maka kita sekarang sudah memiliki fungsi untuk menghitung arah kiblat, yaitu untuk menghitung bayang kiblat. Ini fungsinya. Sebelum fungsi bayang kiblat ini, di atasnya ini adalah fungsi mer passing, yaitu karena mer passing ini atau meridian passing ini kita butuhkan untuk menghitung bayang kiblat. Apa meridian passing itu? Meridian passing adalah ketika matahari melewati garis meridian, atau secara mudahnya, secara mudah pengamatannya itu ketika matahari berada di puncak tertinggi, yaitu ketika matahari di siang hari dan mencapai puncak tertinggi, itu berarti matahari berada pada garis meridian atau melewati garis meridian atau meridian passing. Meridian passing ini adalah waktu zawal. 2 menit setelah meridian passing berarti sudah masuk ke waktu zuhur. Berarti meridian passing, waktu meridian passing ini kita tambah 2 menit berarti masuk waktu zuhur. Jadi ketika nanti kita menghitung waktu sholat, rumus ini juga masih kita gunakan. Karena rumus inilah nanti yang akan jadi patokan kita menghitung waktu sholat berikutnya, seperti waktu asar, maghrib, subuh, isya, duha, dan terbit matahari. Rujukannya atau patokannya adalah meridian passing ini, ketika matahari menyentuh garis meridian. Apa itu garis meridian atau bidang meridian? Silahkan di googling, di Google banyak penjelasan detailnya apa itu garis meridian. Kalau menurut saya, garis meridian itu adalah garis yang terbentang di langit dalam imajinasi kita, yang garis itu menghubungkan antara titik utara dan titik selatan. Makanya ketika matahari menyentuh garis meridian, maka pada saat itulah matahari itu bayangannya akan menunjuk ke arah selatan atau ke arah utara. Kita lanjut ke bayang kiblat. Langsung saja kita masuk ke Excel kita dan kita jalankan fungsi dari bayang kiblat. Ini Ponorogo 111 derajat 27 menit. Coba kita lihat di waktu sholat, apakah betul waktu Ponorogo itu. Ini hanya sekilas. Ini Ponorogo, kita copy aja dari sini, kita minimize dulu, kita masuk ke tutorial kita, tutorial kiblat ini, kita copy paste di sini, paste spesial, volumenya aja,
sini. Nah, ini adalah data tempat yang akan kita hitung bayang kiblatnya, saat bayang kiblatnya. Yang dibutuhkan adalah untuk menghitung bayang kiblat adalah ini, tetap tahun, kemudian kita copy aja tanggal dan bulan serta time zone. Kita copy aja di sini. Untuk data lokasi kita pindah agar dekat dengan tempat penghitungan bayang kiblat. Kita pindah ke sini. Ini kemarin adalah kiblat, sekarang kita temanya adalah bayang kiblat. Ini tanggalnya kita buat tidak hanya tanggal 1, tapi ada sampai tanggal misalkan 30. Seperti ini. Jadi tahunnya 2022, bulannya 3, tanggalnya tanggal 1 sampai tanggal 30. Oke, kita panggil fungsi dari bayang kiblat kita. Sama dengan bayang kiblat. Ini bayang kiblat. Data yang perlu dimasukkan adalah pertama tahun. Kemudian separatornya kita pakai koma. Kadang tidak mesti pakai koma, kadang juga bisa jadi pakai titik koma seperti ini. Walaupun di Visual Basic-nya tetap separatornya menggunakan koma. Kalau di Visual Basic tidak berubah. Tapi kalau di Excel bisa berubah. Terkadang pakai koma, terkadang pakai titik koma. Tapi di Microsoft Excel kita ini settingannya menggunakan koma. Ini tergantung dari setting bahasa yang kita gunakan di Windows kita. Depend on that. Depend on setting our PC. Language of our PC. Ini bahasa Inggrisnya jelek. Oke, kita lanjutkan. Ini data tahun sudah kita masukkan. Dan data bulan. Kita kasih separator lagi, kemudian data tanggal, dan kita kasih separator lagi, data time zone 7, karena Ponorogo berada di posisi zona waktu WIB, yaitu 7 jam, dan kita beri tutup kurung, dan kita enter. Ternyata terjadi error. Kita lihat ada kesalahan input dari data bayang kiblat. Nah, ternyata masih ada yang kurang. Setelah time zone ada bujur dan lintang. Ini tadi kita hanya sampai di time zone. Kemudian kita tambah lagi bujurnya ini. Dan kita tambah lagi datanya, data lintang. Seperti ini. Kita enter. Ini berarti sudah ketemu saat terjadi bayang kiblat, yaitu jam 11,80. Ini bagaimana caranya untuk kita tampilkan dalam bentuk satuan jam? Ini di bayang kiblat
bayang kiblat. Kemarin sudah kita cantumkan fungsi untuk merubah ke jam dan jam X. Nanti akan kita coba tampilannya seperti apa. Ini file tutorial waktu sholat kita hapus dulu, kita close dulu, kita fokus ke file bayang kiblat. Ini maaf, ini karena ini tidak urut dengan tanggal 1, maka ini kita pindah. Caranya untuk mempindah, kita cut, kemudian kita pindah ke bawahnya, kita paste, nah maka akan pindah lurus dengan tanggalnya. Ini jam berapa? Dalam satuan menit dan detiknya, untuk pecahan di belakangnya ini tinggal kita sama dengan, kita panggil fungsi jam yang sudah kita buat. Kalau yang jam X, coba kita lihat, ada fungsi jam X, ini apa sebenarnya, tampilan untuk yang seperti apa. Sama. Kita rubah agar tidak sama, karena mungkin ini untuk kepentingan yang berbeda sebenarnya. Untuk jam X ini kita rubah untuk menampilkan sampai ke orde menit saja. Kita del ini. Yang di orde detik ini kita del. Kita simpan. Para pemirsa nanti juga bisa mempelajari maksud dari fungsi ini. Nah, kita lihat. Berarti untuk jam X sekarang sudah berubah, hanya menampilkan sampai ke orde detik, orde menitnya tidak kita tampilkan. Langsung saja, untuk kepentingan copy paste, maka copy paste ke bawah, maksudnya ke bawah dan sampai tanggal 30. Ini ada beberapa sel yang harus kita kunci agar ketika kita copy paste nanti tidak ikut bergerak ke bawah. Yang pertama adalah sel ini, tahun. Ini kita kunci dengan menggunakan dolar. Dikasih dolar biar tidak bergerak ketika kita copy paste. File bulan, kemudian sel bulan sudah kita kunci. Kemudian untuk sel tanggal ini P12 ini tidak kita kunci karena kita berharap ketika kita copy paste dia juga akan ikut bergerak ke bawah. Kemudian sel time zone juga kita kunci dengan dolar, kemudian sel bujur juga kita kunci, sel bintang juga kita kunci. Ini untuk kepentingan copy paste seperti ini. Kita paste. Nah, maka ketemu bayang kiblat mulai dari tanggal 1 Maret sampai tanggal 30 Maret. Ini misalkan tanggal 2. Nah, ini terjadi seperti ini.
tanggal 3 seperti ini, tanggal 4 seperti ini, tanggal 5 seperti ini. Ini karena ketika kita melakukan copy paste, ada beberapa sel yang kita kunci, yang kita inginkan itu sel itu tidak bergerak. Maka kita sudah mendapatkan data bayang kiblat untuk bulan Maret. Coba kita rubah bulannya. Alhamdulillah. Jadi bulan 4. Nah, 4. Kita enter. Maka berubah juga, sudah berubah. Bulan 1 misalkan berubah. Bulan 8 misalkan. Wah. Kita simpan dulu agar tidak hilang. Kita rubah lagi menjadi tanggal bulan 3. Berarti di bulan 3 tanggal 1 matahari menyentuh garis kiblat di Ponorogo itu adalah pada jam 11.48 menit. Pada tanggal 2 jam 11.51 menit, ketika matahari menyentuh garis kiblat, misalkan di Ponorogo adalah tanggal 1 adalah jam 11.48 menit 10 detik, maka ketika jam itu bayangan benda yang berdiri tegak di Ponorogo, bayangan benda itu akan, kalau kita garis sesuai dengan bayangannya itu, maka garis itu nanti akan menunjuk ke arah kiblat. Demikian tutorial menghitung bayang kiblat dengan menggunakan VBA Microsoft Excel. Semoga bermanfaat dan semoga channel Wong Falak ini dimudahkan untuk membuat tutorial-tutorial ilmu falak berikutnya. Dan kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.